minggu nggak ada jawaban. Tapi kalau Kristen pasti mereka tidak ngakuin sih kok, karena ini kitab suci Katolik. Kalau nggak ngakuin, tadi udah dibaca kan? Iya. PLPB-nya adalah LAI tahun 74, yaitu PLPB-nya. Hanya ada keterangan pengantar dan catatannya dari LBI. Masalah Kristen mau terima ini atau nggak terima ini, kalau Kristen yang jujur, nggak usah baca ini. Di luaran, mau di website, mau di buku-buku, semuanya sepakat dengan ini, bahwa ayat itu memang tidak asli. Dan yang tidak asli itu bukan cuma satu, banyak. Tidak asli, tambahan, sisipan, pinjaman, gitu. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Nah, itu yang saya baca dari 4 Injil. Ada beberapa ayat yang ada di Markus, ada di Lukas, tapi nggak ada di Yohanes, atau sebaliknya. Jadi saya mikir, ini mereka nulisnya barengan atau gimana? Ada mau penjelasannya nggak? Boleh kok. Begini, jadi yang namanya 4, saya sebutnya gospel, saya nggak mau sebut Injil. Sekarang Julia sudah menjadi Muslim, jangan sebut ini Injil, jangan. Jangan sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil, jangan. Ya, kenapa? Karena di Quran juga disebut ada Injil yang diberikan kepada Nabi SAW untuk Bani Israel pada zaman itu. Di Quran Injil cuma satu untuk Nabi SAW. Nah ini ada, kalau sebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa AS di dalam Quran. Jadi kita sebut aja gospel gitu. Nah ya, dari 4 gospel ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru nih, yang ditulis pertama tuh yang Markus, bukan Matius. Jangan kira karena cuma Matius paling depan, Matius ditulis duluan, enggak. Markus yang ditulis duluan, kira-kira ditulis antara tahun 65 sampai 70 Masehi, sebelum bait suci kedua dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Ya, Markus dulu nih. Baru kira-kira 10 tahun kemudian, penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. Jadi 80% yang ada di Matius berasal dari Markus. 60% yang ada di Lukas berasal dari Markus. Matius dan Lukas juga punya sumber sendiri masing-masing, disebut sumber L dan sumber M. M untuk Matius, L untuk Lukas. Di atasnya lagi ada sumber satu namanya Q. Q itu singkatan dari kata quell dalam bahasa bahasa Jerman, yang artinya kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Satu kata dalam bahasa Indonesia apa? Kayak kuis ya. Isu bukan? Isu, apalagi? Gosip nggak sih kok? Gosip. Jadi bisa jadi ini gospel atau gosip gitu kan gitu. Sama-sama gos gitu loh depannya. Nah, terus karena penuh ceritanya kebanyakan sama. Karena ceritanya sama, ketiga gospel ini disebut gospel sinoptik. Ya. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Gaya bahasanya itu jauh berbeda dengan yang gospel sinoptik ini. Yang Yohanes itu oleh kalangan Kristen dianggap banyak menonjolkan sisi keilahian Yesus gitu. Makanya orang-orang Kristen yang berdebat itu kebanyakan ngambil ayat dari Yohanes. Yang Yohanes ini juga dianggap sebagai tulisan yang disuruh oleh penguasa untuk melawan kelompok Kristen yang lain gitu. Karena pada zaman Gospel Yohanes ini ditulis, ada kelompok Kristen yang lain yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus. Siapa? Kelompok Kristen Basilidean namanya. Basilidean ini bilang penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib itu Simon orang Kirene. Dokumennya masih ada. Mau baca? Bahasa Inggris kok. Bahasa Inggris. Jangan deh kok bahasa Inggris. Nah ya, jadi ada yang mengatakan bahwa Gospel Yohanes itu ditulis untuk melawan Kristen Basilidean itu. Kristen Basilidean itu tumbuh suburnya malah di Mesir. Itu ya. Nah dari 4 ini, apakah yang menulis kitab Markus itu orang yang bernama Markus? Tadinya saya mikir seperti itu. Nah, tradisi Kristen mengatakan yang Matius itu adalah murid Yesus yang pemungut cukai. Yang Markus muridnya Petrus dan juru tulis Petrus. Yang Lukas tabib dan teman seperjalanan Paulus. Yang Yohanes itu adalah murid Yesus, anak Zebedeus gitu. Ya kan? Ini tradisi. Tapi
Di 4 gospel ini sendiri kan tidak ada ayat yang bunyi aku bernama Matius, aku bernama Markus, aku bernama Lukas, kan nggak ada. Iya, aku bernama Yohanes kan nggak ada. Aku Matius bersaksi gitu nggak? Tidak ada kan? Iya, betul. Beda sama surat-surat Paulus. Kalau surat-surat Paulus bilangnya apa? Aku Paulus, Rasul Yesus. Ngomong gitu. Nah, jadi menurut ahli-ahli perjanjian baru semua, 4 gospel ini penulisnya siapa? Anonim, tidak diketahui siapa. Dan karena ditulis dalam bahasa Yunani yang boleh dikatakan tingkatannya tinggi, mereka beranggapan bahwa yang menulis itu orang-orang berpendidikan. Orang-orang berpendidikan tinggi yang bisa menulis dalam bahasa Yunani, dan mereka menulis tidak di Palestina, di luar. Ada yang di Romawi, ada yang di Syria, dan segala macam. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa keempat penulis gospel ini bukan saksi mata langsung. Karena yang Markus ditulis pertama kali tahun 65 sampai 70 Masehi, sedangkan Yesus sudah diangkat kira-kira tahun 30 Masehi, bedanya kan berarti antara 35 sampai 40 tahun baru ditulis. Itu, ya kan? Berarti diambil kesimpulan bahwa yang menulis 4 gospel ini bukan saksi mata langsung, juga bukan orang yang mengenal saksi mata langsung. Ibaratnya orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, dan tidak pernah ngopi bareng Yesus. Itu jelas ya. Nah, 4 gospel ini ditulisnya sebelum tulisan Paulus apa sesudah tulisan Paulus? Ternyata sesudah tulisan Paulus. Yang surat-surat Paulus, 13 surat, ditulis dari kira-kira tahun 48 atau 50 Masehi sampai tahun 65 atau sampai 67 Masehi. Ya. Baru setelah itu baru Markus ditulis. Nah, kalau surat-surat Paulus yang ditulis dulu baru 4 gospel, berarti kalau gitu penulis 4 gospel terpengaruh sama tulisan Paulus, apa tulisan Paulus terpengaruh oleh 4 gospel? Duluan Paulus berarti. Duluan Paulus nih. Ya, berarti 4 gospel itu terpengaruh oleh tulisan Paulus kan? Iya. Kenapa? Karena Paulus tidak pernah menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak pernah kan? Iya sih, nggak ada. Iya, di surat-suratnya dia juga nggak bilang berdasarkan Injil Matius atau apa gitu. Nggak ada kan? Iya. Paulus tidak pernah menyebut Matius, tidak pernah menyebut Markus, tidak pernah menyebut Lukas, tidak pernah menyebut Yohanes. Betul nggak? Satu lagi indikasi. Di Matius pasal 27 ayat 51-52, tolong bukain. Matius. Nah, merah paling pertama. Nah, pasal 27 hampir belakang. 27. Nah, pasal 51 atau 52 bacain. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang-orang yang sudah mati, bangkit dari kubur, jalan masuk ke dalam Yerusalem. Disebut apa? Satu katanya. Zombie. Zombie. Iya. Oke. Kalau memang cerita itu benar, berarti Paulus kan sebenarnya punya kesempatan baik, punya kesempatan yang besar untuk bercerita, untuk menulis dalam surat-suratnya kepada orang-orang di Roma, Galatia, Korintus dan sebagainya, bahwa ada bukti, tuh bukti bahwa ada kebangkitan setelah kematian. You know? Yeah. Harusnya Paulus kan bisa cerita ke orang-orang yang dia kirimin surat gitu. Tapi kenapa Paulus nggak pernah nyebut-nyebut itu? Pernah nggak Paulus nyebut-nyebut itu di surat-suratnya? Nggak ada. Itu ya adanya cuma di Matius. Di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada, di Yohanes nggak ada. Dari mana Matius dapat cerita itu? Nah, ternyata itu berasal dari namanya Festival Antesteria di Yunani. Peringatan yang memperingati orang mati sudah mati, bangkit masuk kota. Nah itu. Festival apa tadi? Antesteria. Antesteria. Nah, nanti boleh di Google. Ya. Jadi kalau begitu, Paulus yang sudah menulis surat-surat itu sama sekali tidak mengenal yang namanya 4 gospel itu, ya kan? Jadi 4 gospel ini bisa jadi
atau kemungkinan besar terpengaruh oleh tulisan-tulisan Paulus. Tapi nanti ada yang mengejutkan lagi nih. Jadi ya, sebelum yang mengejutkan itu saya kasih tahu dulu bahwa apa namanya tadi? Nama-namanya kan tidak ada, anonim. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberi nama? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu juga penting kan? Iya, betul. Ternyata yang memberi nama itu pertama kali namanya Santo Papias. Tahun 130 Masehi. Abad kedua kan berarti kan? Dia memberi nama Matius dan Markus. Tahun 180 Masehi ada lagi Santo Irenaeus. Memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, baru komplit. Berarti baru di abad kedua ada nama untuk 4 gospel ini. Oke. Sekarang yang mengejutkan nih. Tunjukin. Kan tadi Matius menyadur Markus dan Lukas. Matius menyadur Markus, Lukas menyadur Markus. Markus menyadur siapa? Tahu nggak? Markus menyadur seorang penulis namanya Homer. Homer hidupnya abad 8 sampai abad 7 sebelum Masehi. Sudah menulis karya tulis tentang Raja Odyssey dari kerajaan Iliad yang membantu temannya menghancurkan kota Trojan. Berarti lebih dulu ini kok? Jauh. 700 tahun sebelum ada Yesus. 700 tahun Homer sudah nulis cerita itu. Nah, ketika cerita Raja Odyssey kembali dari Trojan ke negaranya di Iliad selama 10 tahun, pulangnya 10 tahun, lama banget gitu. Mampir-mampir kemana mungkin lah, ya. Cerita-cerita itu yang disadur oleh penulis Markus. Ini Odyssey, ini Markus. Ini Odyssey, ini Markus. Banyak sekali nih. Odyssey, Markus, Odyssey, Markus. Odyssey, Markus, Odyssey, Markus. Jadi Odyssey, Markus. Jadi ceritanya diambil, narasinya diambil, tapi nama orang dan nama tempatnya diganti. Markus. Penulis Markus, berarti kalau begitu cerita di dalam Markus berarti original nggak? Enggak. Yang kedua, penulis Yohanes. Menyadur dari siapa? Menyadur dari penulis namanya Euripides yang bercerita tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Berarti tulisan di dalam Gospel Yohanes original nggak? Enggak juga, karena ngambil dari Euripides. Metodenya sama, narasinya diambil, nama tokohnya, nama tempatnya diganti. Alhamdulillah udah sahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah keterangan dari Koh dan Ditan bahwa penulis Markus, Lukas dan Yohanes itu adalah fiktif, dan banyak sekali yang dijelaskan oleh beliau. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.